Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian bulan Ramadan ini kita melanjutkan kajian fikih yang dalam kesempatan ini bertemakan fikih Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sejarah hukum Islam kita kenal adanya fikih Hijaz, fikih Irak, bahkan lebih rinci lagi fikih Mekah, fikih Madinah, fikih Basrah, dan juga fikih Kufah. Maka sangat memungkinkan apabila kemudian ada fikih Indonesia, yaitu fikih yang sumbernya tetap Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi disesuaikan dengan konteks uruf dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Tokoh yang menggagas fikih Indonesia ini sebetulnya adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Jadi Profesor Hasbi inilah yang diyakini, dipercayai bahwa beliaulah orang yang pertama kali menggagas pemikiran fikih Indonesia, yang kemudian diikuti oleh Profesor Hazairin. Profesor Hazairin juga menggagas perlunya ada fikih yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Apabila Profesor Hasbi menyebutnya dengan fikih Indonesia, Profesor Hazairin ini menyebutnya dengan mazhab Indonesia. Jadi mungkin lebih kuat Hazairin ya. Kalau fikih kan hanya sebatas pemikiran, tapi kalau mazhab Indonesia itu merupakan sudah gerakan yang pengikutnya sudah terstruktur gitu sebagai sebuah mazhab. Dan pemikiran Profesor Hasbi dan juga Profesor Hazairin ini kemudian terus berkembang sampai dengan sekarang. Banyak tokoh-tokohnya yang menggagas tentang pemikiran fikih Indonesia. Fikih Indonesia dengan demikian merupakan hasil interpretasi para ulama Indonesia terhadap Al-Quran dan hadis dengan mempertimbangkan uruf dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Di sini kita melihat bahwa posisi uruf atau dalam hal ini adalah uruf Indonesia itu sangat penting dalam merumuskan fikih Indonesia. Dengan kata lain, Al-Quran dan As-Sunnahnya sama seluruh dunia gitu ya. Umat Islam mendasarkan pemikiran hukum Islamnya pada sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kemudian dalam kasus fikih Indonesia berarti dalam interpretasi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu mempertimbangkan uruf masyarakat Indonesia. Dalam pemikiran fikih Indonesia ini ada dua karakteristik. Yang pertama adalah kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Jadi hukum Islam itu harus dipahami sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Adanya kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Yang kedua adalah formalisasi atau positivisasi hasil interpretasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia itu dalam aturan-aturan perundangan secara formal. Itulah dua karakteristik fikih Indonesia.
Dan ini berarti berbeda dengan pemikiran-pemikiran hukum Islam yang lain yang ada di Indonesia. Mungkin secara garis besar di Indonesia ada pemikiran hukum Islam yang bersifat tekstual. Pertama tekstual, kemudian dari hasil interpretasi tekstual itu kemudian berusaha untuk diformalkan menjadi aturan perundang-undangan. Nah ini biasanya banyak yang menolak karena apa? Karena hasil interpretasi tekstual itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan uruf masyarakat Indonesia, sehingga kemudian ditolak oleh orang Indonesia. Kemudian yang kedua, corak pemikiran yang walaupun pemikirannya kontekstual sifatnya dengan konteks Indonesia, tetapi mereka biasanya tidak mengupayakan untuk diformalkan menjadi aturan perundang-undangan secara positif, sehingga hanya menawarkan pemikiran-pemikiran dan juga menganggap bahwa apa yang sudah ada di Indonesia itu juga sudah Islami, sehingga tidak perlu dirubah. Nah, di antara dua pemikiran yang mungkin bisa disebut tekstual formal dan juga mungkin kontekstual kultural, ini fikih Indonesia itu berada di antara keduanya. Jadi bisa dikatakan sebagai jalan tengah dan bercorak kontekstual formal. Pertama kontekstual, yaitu menafsirkan hukum Islam sesuai dengan konteks Indonesia. Dan yang kedua adalah berusaha memformalkan hasil interpretasi yang kontekstual tersebut gitu. Nah, aturan-aturan formal hukum Islam yang ada di Indonesia, yang ada sekarang ini pada dasarnya adalah perwujudan dari fikih Indonesia. Misalnya ada kompilasi hukum Islam, ada kompilasi hukum ekonomi syariah, ada undang-undang wakaf, ada undang-undang pengelolaan zakat, ada undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Itu merupakan hasil fikih Indonesia, yaitu fikih yang sudah diinterpretasi sesuai dengan konteks, kondisi, keadaan sosial politik Indonesia dan diformalkan menjadi aturan perundang-undangan. Dari sini sebetulnya fikih Indonesia itu tidak hanya berupa aturan-aturan perundangan yang sesuai dengan konteks Indonesia, tetapi bisa juga pemikiran fikih Indonesia itu menjadi bahan dan sumber yang bisa ditawarkan untuk menjadi hukum nasional. Sebagaimana kita ketahui, hukum nasional Indonesia itu masih dalam proses pembinaan, proses pembangunan hukum nasional, sehingga butuh kontribusi dari hukum-hukum yang lain, tradisi-tradisi hukum yang lain, termasuk tradisi hukum Islam, di samping juga tradisi-tradisi dari hukum yang lain, misalnya hukum barat, hukum adat, itu bisa ditawarkan sebagai bahan bagi pembentukan hukum nasional. Tetapi fikih Indonesia yang akan menjadi bahan bagi pembentukan hukum nasional ini, saya kira perlu diobjektifikasi dulu, perlu diobjektifikasikan terlebih dahulu. Jadi istilah-istilahnya tidak harus menggunakan istilah-istilah hukum Islam. Bisa juga dengan menggunakan istilah umum sehingga bisa diterima oleh semua kalangan di Indonesia, dan itu secara substansial sebetulnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan bersumber dari hukum Islam, kemudian ditawarkan menjadi bahan bagi pembentukan hukum nasional. Produk-produk hukum Islam yang sudah, produk-produk fikih Indonesia ya, yaitu hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia,
yang sudah menjadi aturan perundang-undangan Indonesia itu bisa dikatakan sebagai ijma Indonesia. Dalam kajian sejarah hukum Islam, memang ijma itu tidak hanya ijma universal yang berarti kesepakatan seluruh orang Islam seluruh dunia, tetapi juga ijma lokal. Dulu sebelum ijma itu menjadi universal di tangan Imam Asy-Syafi'i, ijma itu bersifat lokal. Ada ijma ulama Madinah, ada ijma ulama Kufah, ada ijma ulama Basrah. Jadi ijmanya ijma lokal. Dan ini mengikat bagi masyarakat setempat. Dan ini ijma lokal ini bersifatnya dinamis karena bisa dibatalkan dengan ijma berikutnya. Oleh karena itu, aturan-aturan perundangan di Indonesia yang berasal dari hukum Islam atau produk fikih Indonesia ini juga bisa dikatakan sebagai ijma Indonesia. Ijma lokal Indonesia yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Nanti ketika fikih Indonesia ini menjadi bahan bagi pembentukan nasional dan menjadi aturan perundang-undangan secara nasional, ini juga bisa dikatakan sebagai ijma Indonesia, ijma seluruh penduduk Indonesia gitu. Sehingga mengikat bagi semua warga negara. Dari sini memang dalam realitasnya seperti itu. Jadi ada konsensus. Sama seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya kan dalam kerangka usul fikih itu bisa dikatakan ijma Indonesia. Karena sebagai konsensus masyarakat Indonesia yang harus ditaati. Nah, dengan adanya ijma Indonesia yang juga sebetulnya contohnya dulu sudah ada ijma ulama Madinah, ijma ulama Basrah, ini memang dalam realitasnya juga sudah terjadi ijma lokal seperti itu. Tidak hanya ijma Indonesia, tetapi juga ada mungkin ijma Malaysia, ijma Brunei, ijma Mesir dan seterusnya gitu ya. Begitu pula dalam konteks fikih Indonesia, itu dalam realitasnya sudah ada fikih Malaysia, fikih Brunei, fikih Mesir, fikih Saudi Arabia, bahkan mungkin ada fikih Australia, fikih Amerika gitu. Yaitu produk hukum Islam yang sudah dikontekstualisasikan sesuai dengan uruf masing-masing tempat tersebut. Dan ini bisa kita lihat undang-undang hukum keluarga di negara-negara muslim itu sudah berbeda-beda. Ada undang-undang hukum keluarga Malaysia, undang-undang hukum keluarga Mesir, undang-undang hukum keluarga di Tunisia, dan di negara-negara lain, termasuk undang-undang hukum keluarga di Indonesia. Dan itulah sebetulnya bisa dikatakan sebagai produk dari fikih Indonesia. Kalau di negara-negara lain berarti kan produk dari fikih negara yang bersangkutan. Jadi fikih Indonesia ini ada kaitannya dengan relasi antara fikih dan uruf sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.